Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dindin Ridwanudin MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Devi Itkia. Saya akan menjadi moderator pada siang hari ini. Adapun rekan anggota kelompok saya yang pertama ada Aprilia Isa Astuti dengan NIM 077, Indira Putri Nurfadila dengan NIM 090, dan saya sendiri Salwa Devi Itkia dengan NIM 091. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian membaca. Apa sih pengertian membaca itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca diartikan melihat serta memahami isi apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dalam hati. Dengan demikian, keterampilan membaca merupakan kecakapan seseorang dalam memahami bacaan baik dengan melisankan maupun dalam hati. Kemudian, Tarigan menambahkan membaca adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang memenuhi 4 segi, yaitu keterampilan menyimak atau listening skill, keterampilan berbicara atau speaking skill, keterampilan membaca atau reading skill, dan keterampilan menulis atau writing skill. Untuk pembahasan berikutnya ada tentang syarat-syarat menjadi pembaca yang baik. Menjadi pembaca merupakan suatu aktivitas yang tidak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari. Setiap waktu kita dihadapkan pada beragam teks atau tulisan mengenai apapun tentang berbagai hal dalam kehidupan. Ditambah pada saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, manusia modern tidak pernah bisa lepas dari beragam informasi yang biasa ditemui di berbagai platform online berbasis internet. Kendati demikian, kemampuan dan keterampilan membaca sangat penting untuk dikembangkan agar aktivitas membaca yang dilakukan bukan hanya sekedar dilakukan untuk mengisi waktu luang atau hiburan semata, tetapi dapat juga memberikan dampak atau manfaat positif bagi kehidupan kita. Terdapat beberapa tips yang dilakukan untuk dapat menjadi pembaca yang baik, sehingga apa yang kita baca benar-benar bisa dapat kita pahami dengan baik dan tidak mudah lupa begitu saja saat kita selesai membacanya. Yang pertama, kita dapat mulai dengan membaca sesuatu yang kita sukai. Dan kedua, memiliki target membaca yang jelas. Ketiga, ada membaca secara aktif. Dan keempat, selalu mengembangkan keterampilan membaca. Kelima, berbagi hasil bacaan pada orang lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pembahasan yang berikutnya ada jenis-jenis membaca. Jadi jenis membaca itu dibagi menjadi 2, yaitu ada jenis membaca berdasarkan caranya, yang diantaranya ada membaca nyaring dan membaca dalam hati, dan yang kedua ada jenis membaca berdasarkan cakupan bacaan, yaitu ada membaca ekstensif dan membaca intensif. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu dari jenis membaca berdasarkan caranya, yaitu yang pertama ada membaca nyaring. Jadi yang dimaksud dengan membaca nyaring ialah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat, agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Kemudian ada beberapa keterampilan yang dituntut dalam membaca nyaring, yang diantaranya yang pertama menggunakan ucapan yang tepat, yang kedua menggunakan frase yang tepat, yang ketiga menggunakan intonasi suara yang wajar, yang keempat dalam posisi atau sikap yang baik, yang kelima menguasai tanda-tanda baca, yang keenam membaca dengan tenang dan jelas, dan yang terakhir membaca dengan penuh perasaan dan ekspresi. Nah, yang kedua ada membaca dalam hati. Jadi membaca dalam hati ini kegiatan membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Dan juga ada beberapa keterampilan yang dituntut dalam membaca dalam hati, yang diantaranya membaca tanpa bersuara, tanpa bibir bergerak, tanpa ada desis apapun, kemudian membaca tanpa ada gerakan-gerakan kepala, membaca lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring, dan membaca tanpa menggunakan jari atau alat lain sebagai penunjuk.
Kemudian ada jenis membaca berdasarkan cakupan bacaan. Yang pertama ada membaca ekstensif. Nah, membaca ekstensif ini merupakan membaca sebanyak mungkin teks bacaan dalam waktu sesingkat mungkin. Nah, tujuan membaca ekstensif ini untuk memahami isi yang penting dengan cepat secara efisien. Kemudian membaca ekstensif ini meliputi 3 jenis membaca, yaitu membaca survei atau survey reading, kemudian membaca sekilas atau skimming, dan membaca dangkal atau superficial reading. Nah, kalau membaca survei itu merupakan sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum isi atau konten, serta ruang lingkup atau scope dari bahan yang hendak kita baca. Misalnya seperti membaca judul, nama pengarang beserta biodatanya, daftar isi, judul-judul bab beserta subbab, kemudian daftar indeks atau daftar buku-buku rujukan yang dipergunakan. Kalau membaca sekilas atau skimming ini merupakan sejenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan juga mendapatkan informasi secara cepat. Nah, skimming ini disebutkan sebagai kegiatan membaca cepat dan selektif serta bertujuan. Kemudian Sudarso juga mendefinisikan skimming sebagai keterampilan membaca yang diatur secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien. Dan menurutnya, skimming ini dapat diperlukan untuk kepentingan seperti mengenal topik bacaan, mengetahui pendapat orang lain atau opini, mendapatkan bagian penting yang kita perlukan tanpa membaca keseluruhan, mengetahui organisasi tulisan, dan penyegaran terhadap bahan yang pernah dibaca. Dan yang terakhir ada membaca dangkal atau superficial reading. Nah, membaca dangkal ini pada dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh jenis pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang kita baca. Nah, membaca jenis ini juga biasanya dilakukan bila kita bermaksud untuk mencari kesenangan atau kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, jenis bacaannya pun juga betul-betul merupakan jenis bacaan ringan, misalnya seperti majalah hiburan, cerpen, novel, dan sejenisnya. Nah, yang kedua, ada membaca intensif. Nah, membaca intensif ini merupakan jenis membaca berdasarkan cakupan bacaan. Nah, membaca intensif juga merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Jadi dalam membaca ini, para siswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada. Dan program membaca intensif juga merupakan salah satu upaya untuk menemukan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Selanjutnya, membaca intensif ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada membaca teliti atau close reading, kemudian ada membaca pemahaman atau reading for understanding, kemudian ada membaca kritis atau critical reading, dan ada membaca ide atau reading for ideas. Nah, membaca teliti ini dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca secara seksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat dalam teks bacaan tersebut, atau untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Nah, kalau membaca pemahaman, menurut H.G. Tarigan, ini merupakan sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan atau literary standards, kemudian resensi kritis atau critical review, drama tulis atau printed drama, dan serta pola-pola fiksi atau patterns of fictions. Nah, selanjutnya ada membaca kritis. Menurut Albert, sebagaimana dikutip oleh H.G. Tarigan, membaca kritis ini sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Nah, selanjutnya, yang terakhir ada membaca ide. Menurut H.G. Tarigan, membaca ide ini merupakan sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide yang terdapat dalam bacaan. Dan membaca ide ini juga merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan
pertanyaan sebagai berikut ini dari suatu bacaan. Misalnya, mengapa hal itu merupakan judul atau topik yang baik? Yang kedua, masalah apa saja yang dikupas atau dibentangkan dalam bacaan tersebut? Dan hal-hal apa saja yang dipelajari dan juga dilakukan oleh sang tokoh. Selanjutnya, definisi membaca petunjuk. Menurut Sakri pada tahun 1992 berpendapat bahwa kata petunjuk mencakup instruksi, perintah, pedoman, atau jenis wacana yang meminta pembaca agar berbuat sesuatu. Teks untuk membaca petunjuk biasanya dinyatakan secara langsung dalam bentuk kalimat perintah. Teks untuk membaca petunjuk biasanya disertai dengan penjelasan untuk membantu pembaca memahami petunjuk dengan lebih baik. Penjelasan dapat berupa catatan, peringatan, atau teori mengapa sesuatu harus dikerjakan sebagaimana dinyatakan oleh petunjuk. Petunjuk digunakan untuk melakukan sesuatu dibuat dengan tujuan untuk memudahkan melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan. Bahasa yang digunakan untuk petunjuk harus singkat, jelas, dan diawali dengan perintah. Selain itu juga harus berurutan secara sistematis agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, contoh teks untuk membaca petunjuk. Bahasa yang digunakan untuk petunjuk harus singkat, jelas, dan diawali dengan kalimat perintah. Selain itu juga harus berurutan secara sistematis agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Contoh petunjuk yang akan diberikan yaitu contoh petunjuk merawat luka yang benar. Yang pertama, perhatikan dengan baik bagian yang terluka. Yang kedua, bersihkan luka dengan air hangat dan Rivanol. Yang ketiga, oleskan obat antiseptik. Dan yang keempat, balut luka dengan perban. Tata cara membaca dengan baik dan benar. Membaca merupakan suatu atau sebuah proses memahami suatu bacaan supaya bisa dipahami, diingat, dan juga diaplikasikan. Jadi dalam hidup kita perlu mulai belajar membaca. Pertama-tama kita harus belajar untuk menyembunyikan tulisan. Yang kedua, kita juga harus belajar untuk memahami suatu bacaan. Nah, banyak yang melewatkan belajar memahami ini. Kita harus tahu bagaimana cara membaca yang baik dan juga benar agar kita bisa memahami seluruh isi bacaan. Tata cara membaca yang pertama yaitu bertanya. Bertanyalah tentang hal-hal yang kurang Anda pahami dengan bacaan. Apabila kata itu sulit, apabila maksud bacaan yang tidak mudah dipahami, tanyakanlah kepada orang yang lebih mengerti. Jika perlu, tanyakan langsung kepada penulisnya. Yang kedua, saat Anda membaca, usahakanlah untuk tidak mengulangi kalimat yang baru saja Anda baca, karena itu dapat mengurangi kecepatan membaca Anda. Yang ketiga, pilihlah buku yang akan Anda baca dengan bijak. Lihatlah judul, tulisan sampul, daftar isi, kalimat pembuka, dan juga sekilas isi bukunya. Yang keempat, diskusikan. Anda juga perlu mendiskusikan buku yang Anda baca dengan teman-teman Anda yang juga sedang membaca buku tersebut. Dengan demikian, Anda dapat saling bertukar informasi dan pemahaman antara teman sehingga akan meningkatkan pemahaman Anda. Yang kelima, simpulkan. Anda juga perlu menyimpulkan apapun yang baru Anda dapat setelah membaca satu bab buku. Jika perlu, Anda bisa menyimpulkan setelah Anda membaca satu sub bab. Yang keenam, jika ingin cepat, apabila ingin dapat membaca, bacalah kesimpulan dari bacaan tersebut. Yang ketujuh, catat pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan. Ini sangat membantu sekali untuk memahami bacaan. Yang kedelapan, jarak pandang membaca sekitar 30 cm. Membaca dengan jarak antara mata dan buku yang dekat memang akan terlihat lebih fokus, akan tetapi sebenarnya justru sebaliknya, membaca dalam jarak terlalu dekat akan membuat pusing dan sulit memahami karena hanya melihat bacaan serta kata per kata. Untuk selanjutnya, jika teman-teman ingin mendapatkan materi ataupun ingin bertanya, silakan disampaikan kepada kelompok 5 atau melalui kolom chat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.